Bab 946. Noel datang langsung ke medan tempur. Dia menyaksikan Adril dengan kaget. Adril hebat sekali. Ternyata dia bisa bertarung melawan Gilbert sampai sejauh ini. Adril pernah memberitahunya bahwa ada yang salah dari teknik bela diri keluarga Hartanto. Itu sebabnya Noel ingin mengundang Adril berkunjung ke rumahnya dengan harapan bisa menjalin koneksi lebih erat dengan Adril. Akan tetapi, sekarang dia merasa terkesan dan kagum setelah menyaksikan sendiri pertempuran Adril. Noel juga merasa sayang karena Adril pasti akan mati hari ini setelah menyinggung orang penting. Fisik Adril kuat sekali. Benar-benar hebat. Kata seorang pemuda bertubuh kekar dan tegap di samping Noel. Sorot matanya tampak berbinar. Dia adalah orang rekrutan keluarga Hartanto sekaligus si peringkat keempat dalam daftar jenius. Dia juga tipe petarung yang melatih kekuatan fisiknya. Dia mengawasi pertempuran Adril saat ini dengan sangat bersemangat. Aduh, aku ingin sekali bertarung melawan Adril. Itu pasti bisa meningkatkan kemampuanku. Nggak usah berharap begitu. Nyawa Adril tamat hari ini, sahut Rico dengan tenang. Diam. Potong Calvin dengan dingin, lalu melanjutkan dengan nada mengejek. Sekalipun mati, seorang jenius seperti Adril akan mati terhormat dalam pertempuran yang luar biasa ini. Sedangkan kamu, cuma menantu yang masuk ke keluarga istri. Bajingan gak berguna sepertimu gak berhak mencela Adril. Sialan kamu, sahut Rico sambil menggertakkan giginya dengan marah. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Buat apa juga Adril sehebat itu kalau mati muda begini? Cuma yang tetap hidup yang boleh bicara besar. Dia singgah pantas. Semua orang pun membahas pertempuran ini. Wus, serangan yang hebat saling bertubrukan lagi. Darah menyembur keluar dari mulut Adril. Dia berada dalam posisi terdesak. Apa gunanya biarpun tingkatanmu lebih tinggi daripada aku? Tetap saja kamu nggak pantas mengalahkanku. Meskipun begitu, Adril tidak patah semangat. Dia terus mengerahkan energi terpendam di dalam tubuhnya seolah sedang membangunkan naga yang berhibernasi. Ekspresinya terlihat begitu dingin. Energinya yang kuat terpancar. Energi darahnya juga mengalir dengan kencang. Bayangan naga gajah terus mengaum. Energinya menyebar kemana-mana. Adril pun kembali menyerang Gilbert. Ternyata kamu masih punya tenaga. Amarah Gilbert mulai tersulut. Sebagai orang nomor satu dari generasinya, dia bertekad mengembalikan kejayaan leluhurnya. Dia yakin tidak ada orang sepantarannya yang bisa mengalahkannya. Di sisi lain, Adril masih lawannya. Padahal, Adril sudah muntah darah dan mencapai puncak kekuatannya. Tingkat kekuatan Adril bahkan lebih rendah daripadanya. Gilbert merasa dipermalukan. Mati kamu, seru Gilbert dengan marah. Dia mengerahkan semua energinya sambil mengangkat pedangnya dan menginjak teratai hijaunya. Benturan serangan Adril dan Gilbert terus menghancurkan bangunan di sekitar mereka. Baik Adril maupun Gilbert mengerahkan kekuatan yang sangat hebat. Suatu saat nanti, mereka berdua pasti akan mencapai puncak kekuatan yang mengerikan. Sini, hari ini kita bertarung sekuat tenaga. Walaupun kekuatan Gilbert sangat mengintimidasi, Adril tetap tersenyum dengan gembira. Dia merasa begitu bersemangat. Adril balas memberikan tekanan kepada Gilbert. Dia mengerahkan energi dan tenaga yang berada di celah setiap tulangnya. Kekuatan yang dia akumulasikan dari semua bahan obat yang selama ini dia konsumsi. Sebenarnya Adril sudah lama ingin melakukan hal ini, tetapi dia tidak sempat mengasah kekuatannya karena terluka parah akibat serangan Sugi dan yang lainnya. Di sisi lain, dia juga tidak bisa melakukannya apabila menghadapi lawan lain yang terlalu lemah. Kekuatan Gilbert sendiri berada di level yang pas, jadi ini saatnya Adril mengeluarkan kekuatan dari tulang-tulangnya. Energi darah Adril pun mengalir dengan keras. Serangannya makin kuat seiring dengan semua energi yang dia lepaskan. Fisikmu memang kuat, tapi aku sudah melatih tubuhku dan teknik pedangku dengan keras selama bertahun-tahun. Aku punya teknik pedang yang hebat. Hari ini, biar ku uji teknik pedang itu denganmu. Kata Gilbert dengan ekspresi angkuh. Dia menatap Adril dengan kesan dingin dan menghina. Terang, bunyi pedang tiba-tiba terdengar. Namun, bunyi itu tidak berasal dari pedang naga batu alam yang Gilbert gunakan, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Energinya terpancar dengan kuat, auranya makin mengintimidasi. Rasanya seperti ada pedang besar di dalam tubuh Gilbert yang menakutkan, memancarkan aura yang kuat, dingin dan mengintimidasi. Energi pedang yang semula terpendam pun menyebar keluar dan menghancurkan sekeliling. Ekspresi tenang Hendy mendadak lenyap. Dia refleks berseru dengan cemas. Berhenti, Gilbert. Kamu belum benar-benar menguasai teknik pedang keagungan tunggal. Jangan gunakan teknik itu. Semua orang sontak merasa takut sekaligus bingung. Teknik pedang keagungan tunggal itu apa? 947. Deka sedikit tertegun. Dia bukan berasal dari daerah Majaya, jadi dia tidak begitu mengenal teknik rahasia keluarga Surya. Itu adalah teknik rahasia keluarga Surya. Seorang praktisi bela diri nggak mempelajari banyak teknik, hanya satu pedang saja. Tubuhnya dijadikan tungku pedang, untuk memupuk dan mengasah kekuatan pedang itu. Saat pedangnya terbentuk, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, hanya dia yang berkuasa. Rico mendengar penjelasan itu, ekspresi wajahnya berubah antara kaget dan penuh semangat. Konon, siapapun yang berlatih teknik pedang keagungan tunggal ini seolah-olah memiliki pedang tajam di dalam tubuhnya, yang setiap hari menyiksanya. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa,
dengan hati yang murni dan keteguhan yang luar biasa, yang bisa menguasai teknik ini. Jika enggak, justru mereka akan dimakan oleh kekuatan pedang itu sendiri. Dahulu, leluhur keluarga Surya berhasil meraih kesuksesan berkat teknik pedang keagungan tunggal ini. Dan sekarang Gilbert juga berlatih teknik ini. Para penonton di tempat itu, serta mereka yang menyaksikan melalui siaran langsung, terkejut mendengar informasi tersebut. Semua orang terpana, membayangkan betapa menyakitkannya latihan teknik pedang keagungan tunggal ini. Ketahanan Gilbert untuk menanggung rasa sakit itu benar-benar menakutkan. Anak Jenderal Handy memang pantas menduduki peringkat pertama dalam daftar jenius. Serangan pedang ini, seberapa mengerikan kekuatannya. Bagaimana Adril bisa menahannya? Ketika adegan ini disiarkan, para penonton pun tidak kalah tercengang, berbincang-bincang dengan penuh kekaguman. Abis sudah. Calvin mulai panik. Latihan pedang keagungan tunggal memang penuh penderitaan, tetapi saat pedang itu dikeluarkan, kekuatannya luar biasa. Melawan lawan yang lebih kuat saja mudah, apalagi sekali tebas, bisa memutus segalanya. Walaupun tubuh Adril kuat, dia tetaplah manusia biasa. Serangan pedang ini, bagaimana dia bisa menahannya? Menarik sekali. Pak Dennis memperhatikan Gilbert, matanya menyiratkan kekaguman. Kekuatan pedang itu tidak biasa dan tekad Gilbert yang berlatih teknik ini demi mencapai kesempurnaan membuatnya terkesan. Apakah pedang ini bisa membunuh Adril? Tanya Junet dengan nada tegang. Pedang ini memang belum sempurna, belum mencapai puncaknya, jawab Pak Dennis dengan tenang. Lalu, dia melanjutkan, tapi, cukup untuk membunuh Adril. Hanya saja, menggunakan pedang yang belum sempurna ini, Gilbert juga akan mengalami sedikit serangan balik dan harus beristirahat untuk pemulihan. Itu sudah cukup, balas Junet sambil menghela napas lega. Dia tidak peduli apakah Gilbert mengalami serangan balik atau tidak, yang penting Adril bisa dihabisi. Pengacau ini akhirnya akan mati. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Aku ingin lihat siapa yang masih bisa melindungimu. Dia menatap Adril dengan senyum puas, seolah kemenangan sudah di depan mata. Di tempat yang jauh di puncak Gunung Valet di kota Silas, Wendy berdiri dengan tangan terlipat, menatap ke arah Majaya. Di hadapannya awan berarak, matanya tampak tajam seolah bisa menembus kabut awan, melihat apa yang terjadi di Majaya. Adril, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Gumamnya lembut, seolah dia melihat semua dari ketinggian langit. Bahkan dari jarak ribuan kilometer, semua yang terjadi pada Adril seolah terpampang jelas di hadapannya. Serangkaian tindakan Adril membingungkan hatinya. Adril tidak datang untuk meminta bantuan darinya, memilih untuk menghadapi segalanya sendirian, yang justru membuatnya merasa terkesan. Namun, menantang begitu banyak orang seorang diri tampak seperti tindakan yang tidak bijak, tidak seperti cara Adril yang biasanya penuh perhitungan. Nggak kusangka, anak muda ini, jauh dari kota Silas, masih bisa memberiku hiburan. Jangan sampai kamu mengecewakanku. Keluarga Forest ini nggak layak untuk membunuhmu. Suara Wendy yang penuh minat berbisik lembut, terbawa oleh angin. Di depan gedung kantor gubernur, medan perang makin panas. Pantas saja kamu dipenuhi amarah, ternyata karena siksaan dari pedang keagungan tunggal ini. Adril dengan tenang menatap Gilbert, kini dia mengerti semuanya. Gilbert yang berlatih teknik kejam ini pasti merasakan penderitaan luar biasa, itulah sebabnya dia ingin menggunakan Yuna sebagai tungku untuk meredam amarahnya. Gilbert tidak mungkin meninggalkan jalan keagungan tunggal, jadi dia pun tidak akan pernah menyerahkan Yuna. Jalan keagungan tunggal bukan hanya diucapkan, tapi untuk diperjuangkan dalam pertempuran. Aku belum mati, lalu bagaimana kamu bisa menyebut dirimu satu-satunya yang keagungan tunggal? Adril menatap pedang itu dengan tenang. Di sekelilingnya, garis-garis darah berpendar, menampakkan cahaya yang berkilauan dua naga dan dua gajah berwujud bayangan muncul mengelilingi tubuhnya, seakan ikut menantang Gilbert. Darah dan energi sejatinya meledak-ledak seperti lautan yang bergelora. Kamu benar, jalan keagungan tunggal ini memang sempit, hanya cukup untuk satu orang saja. Hari ini, antara kamu dan aku, hanya satu yang akan hidup, ancamnya. Bab 948. Mata Gilbert bersinar terang, penuh percaya diri dan merasa tak terkalahkan di antara para sebayanya. Boom! Seluruh tubuh Gilbert tiba-tiba memancarkan cahaya terang, seolah-olah kekuatan pedang yang tersembunyi di dalam dirinya sedang meledak keluar. Dia membuang pedang di tangannya, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai pedang, dan menerjang Adril dengan kecepatan seperti meteor. Adril hanya berdiri tenang, sementara bayangan naga dan gajah di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi kabut darah yang terserap kembali ke dalam tubuhnya melalui hidung dan mulut. Itu bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, kekuatan yang tersembunyi adalah kekuatan yang paling besar. Sama seperti bagaimana Gilbert menyatukan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan, Adril juga mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam dirinya sendiri. Saat itu, mata Adril terbuka dan kekuatan mata ganda yang luar biasa mulai bersinar terang. Segalanya tiba-tiba terasa melambat di hadapan Adril. Gerakan Gilbert yang secepat kilat tampak melambat, bahkan aliran energi sejati dari tubuhnya terlihat jelas oleh Adril. Dia tidak lagi melihat Gilbert sebagai seorang manusia, melainkan sebagai serangan pedang yang menyala, yang melesat menuju dirinya dengan cahaya menyilaukan. Hatinya begitu tenang. Dia merasakan pencerahan dari semua pertempuran berdarah yang pernah dialaminya.
Seluruh teknik dan jurus yang dia pelajari menyatu menjadi satu, membuat pikirannya begitu jernih dan murni, bebas dari dendam dan perhitungan. Yang diinginkannya hanya satu hal, yaitu mengeluarkan jurus terhebatnya, paling cemerlang, di momen ini. Adril mengayunkan pedang giok yang dipegangnya. Gerakannya tidak spektakuler, bahkan tampak lambat dan sederhana, tidak terlihat seperti jurus pedang yang rumit. Namun, dalam gerakan itu ada perpaduan semua pemahamannya tentang seni bela diri. Sebuah langkah menuju kesederhanaan sejati. Pada akhirnya, serangan itu seolah melampaui segalanya, mencapai tingkat kesederhanaan murni. Suara retakan samar terdengar dari dalam tubuh Adril. Energi sejatinya meluap, dan kekuatannya meningkat satu lapisan menjadi master puncak tingkat 2. Namun, dia tidak memedulikan hal itu, tetap fokus pada serangan tunggalnya. Segala seni bela diri, teknik, dan kekuatan yang dimilikinya menyatu dalam satu serangan pamungkas yang telah dia asah sepanjang hidupnya. Boom! Angin kencang menerjang, pasir beterbangan, wajah-wajah para penonton berubah pucat. Mereka semua mundur selangkah demi selangkah. Elin segera mengangkat tangannya, membentuk perisai energi sejati untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Kekuatan yang dilepaskan oleh kedua pihak ini terlalu dahsyat, melampaui batas yang seharusnya dimiliki oleh seorang master puncak tingkat rendah. Tak diragukan lagi, ini adalah pertarungan luar biasa antara dua jenius sejati. Boom! Di titik pertemuan kedua serangan, debu mengepul dan cahaya pedang berkilauan energi sejati yang menyebar mengoyak segalanya. Pohon-pohon tumbang dan terlempar jauh. Seluruh bangunan di depan kantor gubernur hancur menjadi debu. Tubuh kedua jenius itu bergetar hebat, mulut mereka sama-sama mengeluarkan darah segar, tetapi mereka berhasil menahan dan mengurangi dampak serangan balik tersebut. Meski begitu, mereka terus saling menahan kekuatan satu sama lain. Tatapan mereka bertemu, di mata masing-masing terlihat api semangat bertarung yang tak terpadamkan. Semua orang di sana terguncang. Kekuatan dan semangat juang mereka terlalu luar biasa, membuat yang lain merasa tidak ada yang cukup layak untuk terlibat dalam pertarungan ini. Di saat itu, Adril tersenyum dengan sudut bibirnya berdarah. Energi darahnya makin terkumpul. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun dan seluruh kekuatannya berputar dengan dahsyat. Bahkan ada kekuatan misterius yang sedang bangkit dari dalam dirinya. Kekuatan mata ganda yang tertidur dalam darahnya mulai bangun kembali. Di sisi lain, mata Gilbert mengeluarkan darah. Tubuhnya yang hanya terlatih dengan satu pedang tidak sekuat Adril dalam menahan efek balik dari serangan pedang keagungan tunggalnya. Namun, tatapannya tetap dingin dan tidak berperasaan. Tubuhnya seolah menyatu dengan pedang. Auranya makin kuat dan tidak terhentikan. Pertarungan ini nggak akan berhenti sampai ada yang mati, kata Deka dengan suara bergetar. Bahkan tanpa pemahaman tentang seni bela diri, dia bisa melihat ini adalah momen yang menentukan. Gilbert, hentikan! Teriak Hendy dengan keras. Dia akhirnya benar-benar panik. Jika Gilbert terus melanjutkan serangannya, meski bisa membunuh Adril, dia akan menerima efek balik yang jauh lebih berat. Menurutnya, ini tidak layak. Namun, Gilbert terus meningkatkan serangannya, sepenuhnya mengabaikan perintah Hendy. Sialan, kalian! Cepat bertindak! Teriak lagi Hendy dengan marah. Seketika, beberapa ahli dari keluarga Surya maju ke medan perang. Meskipun Gilbert ingin bertarung satu lawan satu dengan Adril, Hendy tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia harus mengerahkan lebih banyak orang untuk menghentikan pertempuran ini. Kalian juga, serang. Melihat Hendy turun tangan, Rico tersenyum dingin, lalu dengan tenang memerintah orang-orang di sekitarnya. 4 ahli di sisinya mengangguk setuju. Mata mereka memancarkan tekad untuk terlibat dalam pertempuran ini. Meskipun tindakan ini memalukan dan pasti akan menjadi bahan pembicaraan, saat ini Rico dan Hendy tidak punya pilihan lain. Adril, mari kita lihat apa kamu masih bisa selamat kali ini, seru Rico dengan wajah penuh dendam. Matanya menatap pertempuran dengan ekspresi puas.